Disfrutar de ayudar al equipo y nada, si me sale así pues nada, muy feliz y contento por la victoria. Nama Indonesia kembali dibawa-bawa usai Spanyol gilas habis Arab Saudi 4-0 semalam. Lamine Yamal kaget, kok bisa tim sebapuk dan setarkam ini lolos Pildun? 3 pertemuan Indonesia versus Saudi kembali disorot. Roberto Mancini buka suara, ya semua tahu Indonesia lebih layak. Laga Spanyol melawan Arab Saudi di matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 semalam berakhir dengan skor yang benar-benar telak, 4-0. Bukan cuma kalah, Saudi praktis nggak bisa berkutik sama sekali sepanjang laga. Spanyol langsung tancap gas dari menit awal. Lamine Yamal membuka keunggulan di menit ke-10, disusul brace dari Mikel Oyarzabal di menit 21 dan 24. Dan gol keempat lewat gol bunuh diri Hasan Altambakti di awal babak kedua. Babak pertama aja, Spanyol udah unggul 3-0, dan Saudi cuma bisa pasang 10 pemain di pertahanan sendiri. Gak ada perlawanan yang berarti sama sekali. Yang bikin makin disorot, sepanjang laga itu Saudi terlihat bermain super dalam dan defensif total. Dan beberapa momen duel fisik mereka dinilai cukup keras oleh sebagian penonton, meski wasit nampaknya milih buat gak terlalu ketat ngasih kartu. Banyak yang menyayangkan gaya bermain seperti ini, karena menurut mereka ini bukan cuma soal taktik bertahan, tapi udah masuk wilayah permainan yang terlalu kasar buat level Piala Dunia. Dan harusnya wasit lebih tegas dari awal biar gak jadi kebiasaan yang dibawa terus sampai laga-laga berikutnya. Kekalahan telak ini langsung jadi obrolan panas di media sosial luar negeri dan gak sedikit warganet asing yang ikut geleng-geleng kepala lihat performa Saudi semalam. Media-media Eropa pun gak ketinggalan ngasih sorotan. Banyak yang nyebut kalau ini jadi bukti nyata gimana kesenjangan kualitas antara wakil Asia Barat dan tim-tim papan atas dunia masih jauh banget. Bahkan beberapa pengamat sepak bola di Spanyol sendiri sampai mempertanyakan gimana caranya tim dengan kualitas segitu bisa konsisten lolos ke pentas sebesar Piala Dunia, sementara di laga sungguhan mereka malah keteteran parah kayak gini. Reaksi itu makin nyambung ke publik Asia, terutama Indonesia yang ramai banget komentarnya begitu hasil ini keluar. Gak sedikit yang secara terang-terangan bilang kalau mereka emang berharap Saudi dihajar habis-habisan, dan ini bukan tanpa alasan. Dendam soal cara Saudi yang kemarin-kemarin sering dapat perlakuan istimewa dari AFC, termasuk soal penunjukan venue Round 4 yang notabene digelar di kandang mereka sendiri, padahal seharusnya bisa netral, bikin banyak supporter Indonesia ngerasa puas lihat performa Saudi yang jauh dari ekspektasi di pentas yang sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal Round 4, ini yang justru jadi bahasan paling seru kalau kita tarik lagi ke belakang. Soalnya track record Indonesia melawan Saudi itu sebenarnya gak buruk-buruk amat. Bahkan kalau dibilang berimbang juga gak salah. Di babak ketiga kualifikasi dulu, Indonesia sempat menahan Saudi 1-1 di kandang mereka sendiri di King Abdullah Sport City Jeddah. Lalu beberapa bulan setelahnya, malah balik membungkam Saudi dengan skor 2-0 di Gelora Bung Karno. Dua hasil itu jadi modal yang cukup bikin publik optimis ketika Indonesia dan Saudi kembali dipertemukan di Round 4. Tapi sayangnya, cerita Round 4 berakhir gak semanis itu. Indonesia harus mengakui keunggulan Saudi dengan skor 3-2, lagi-lagi di laga tandang di Jeddah. Yang bikin laga itu makin kontroversial, wasit yang memimpin pertandingan saat itu adalah Ahmad Al-Ali, wasit asal Kuwait yang sama yang sempat jadi sorotan tajam di kalangan supporter Indonesia karena track recordnya yang dianggap berat sebelah ke tim-tim Timur Tengah. Dalam laga itu, Saudi sempat dapat penalti lewat keputusan VAR yang banyak dianggap kontroversial, dan hasil akhirnya Indonesia harus pulang dengan tangan kosong, tersingkir total dari perburuan tiket Piala Dunia 2026. Ironisnya, justru kekalahan itu yang sekarang jadi bahan bandingan paling seru, karena kalau dilihat dari segi permainan murni, 2 dari 3 pertemuan terakhir justru Indonesia yang lebih dominan atau setidaknya berimbang, dan satu-satunya kekalahan pun datang dengan bumbu kontroversi wasit yang sama yang kembali jadi pembicaraan. Banyak yang bilang kalau bukan karena faktor-faktor non-teknis kayak gitu, hasil Round 4 bisa jadi beda cerita. Nah, ini yang bikin obrolan makin panas soal komentar lama dari Roberto Mancini, mantan pelatih Saudi yang kembali diangkat netizen.
Waktu itu, jauh sebelum dipecat dari kursi pelatih Saudi, Mancini sempat muji habis-habisan kualitas timnas Indonesia usai laga imbang 1-1 di Jeddah. Bahkan dia secara terbuka mengaku kalau timnya kesulitan ngeladenin Indonesia karena minimnya jam main pemain Saudi di klub masing-masing. Dia juga sempat menyinggung soal banyaknya pemain Indonesia yang justru tampil reguler di klub Eropa dan Amerika, berbeda dengan pemain lokal Saudi yang malah tersisih di liga sendiri karena kebanjiran pemain asing. Ucapan itu makin relevan setelah Indonesia justru berhasil membalas dengan kemenangan 2-0 di GBK gak lama setelahnya. Dan media-media Saudi sendiri sampai akhirnya ikut membenarkan apa yang diucapkan Mancini. Track record itu yang bikin banyak orang mempertanyakan, kalau Mancini sendiri aja udah ngaku Indonesia lebih kompetitif waktu itu, kenapa performa Saudi di pentas yang lebih besar kayak Piala Dunia sekarang malah makin jeblok makin, apalagi setelah kekalahan telak semalam. Banyak yang banding-bandingin ulang 3 hasil pertemuan Indonesia versus Saudi itu dan menyimpulkan kalau secara permainan Indonesia sebenarnya gak kalah jauh, bahkan unggul di beberapa sisi, cuma kalah di faktor-faktor yang menurut sebagian orang gak murni soal kualitas di lapangan. Yang juga jadi sorotan, soal pola di mana Saudi dan Qatar selama ini emang sering banget kebagian privileges dari AFC, dan ini bukan cerita baru. Mulai dari penunjukan wasit, sampai pengaturan venue pertandingan yang berkali-kali menguntungkan posisi mereka, bikin banyak pihak menilai kalau performa buruk Saudi di Piala Dunia sekarang justru jadi semacam pembuktian kalau privileges itu selama ini emang nutupin kualitas asli mereka yang sebenarnya pas-pasan kalau diadu di level dunia tanpa bantuan-bantuan ekstra. Soal nasib Saudi sendiri di sisa fase grup, situasinya sekarang jadi cukup berat. Dengan kekalahan telak ini, mereka praktis harus menang di laga terakhir kontra Tanjung Verde kalau masih mau menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, dan itu pun harus melihat hasil-hasil lain di grup yang sama. Banyak yang skeptis Saudi bisa bangkit secepat itu, mengingat mental tim yang kelihatan jatuh banget usai dihajar habis-habisan semalam. Kalau sampai mereka gagal lolos, jelas ini akan jadi pukulan besar buat Federasi Sepak Bola Saudi yang selama ini digadang-gadang sebagai kekuatan baru sepak bola Asia berkat investasi besar-besaran di liga domestik mereka. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Federasi Saudi soal hasil memalukan ini, sementara Spanyol makin di atas angin buat melangkah ke babak 32 besar. Tapi yang jelas, kekalahan ini bikin nama Indonesia kembali jadi bahan perbandingan dan makin nguatin anggapan kalau standar wakil Asia di pentas dunia masih jauh dari rata. Sementara cerita soal privileges dan kontroversi wasit yang sering menguntungkan Saudi juga balik lagi jadi bahan obrolan yang gak ada habisnya. Yang menarik juga datang dari bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, yang bahkan tak segan menyoroti penampilan Arab Saudi yang di bawah ekspektasi. Menurutnya, di event terbesar di dunia ini, semua tim yang masuk harus punya nilai kompetitif yang tipis dan juga pola permainan yang jelas. Namun yang terlihat di Saudi adalah penampilan kasar dan beberapa kali melakukan gerakan tanpa bola kepada pemain Spanyol. Hal itu membuat beberapa pemain Spanyol kadang terlihat tergeletak, walaupun memang sering luput dari pantauan wasit. Menurut kalian gimana, guys? Pantes nggak sih Saudi dapat sorotan keras kayak gini? Apalagi kalau dibandingin sama track record mereka lawan Indonesia? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ini ya.